Kembali bersama saya, Fatma Helmiantriani dari Champion One Wealth Planner. Dari pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa manajemen risiko itu terdiri dari berbagai macam cara dan tidak semua risiko harus diselesaikan dengan asuransi loh. Bagaimana cara membedakan antara risiko yang harus diselesaikan dengan asuransi dan risiko mana yang tidak perlu diselesaikan dengan asuransi? Para ahli perencanaan keuangan membaginya ke dalam dua jenis risiko, yaitu risiko yang menyebabkan dampak yang kecil dan juga risiko yang berdampak besar bagi keuangan kita. Seperti apakah risiko-risiko tersebut? Yang pertama, risiko-risiko yang berdampak kecil adalah risiko yang dapat menghabiskan biaya yang besarnya kurang dari 12 bulan pengeluaran kita. Contohnya, kerusakan handphone, renovasi rumah, kerusakan mobil, dan kehilangan penghasilan sementara karena PHK. Risiko-risiko ini termasuk risiko yang dampaknya tidak terlalu besar terhadap kesehatan keuangan kita, sehingga kerugiannya masih bisa diatasi dengan menyediakan dana darurat yang cukup, yaitu maksimal selama 12 bulan pengeluaran kita dalam bentuk tabungan atau aset likuid lainnya, contohnya emas atau deposito. Sehingga ketika terjadi risiko-risiko tersebut, maka pembiayaannya bisa diambil dari dana darurat yang telah kita sediakan. Yang kedua, risiko yang berdampak besar bagi kesehatan keuangan kita. Biasanya, risiko ini memakan biaya yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 12 bulan pengeluaran kita. Contohnya, rawat inap rumah sakit, cacat tetap total, atau mengalami kelumpuhan akibat kondisi kritis atau kecelakaan. Sampai dengan kematian pencari nafkah utama yang mengakibatkan hilangnya sumber nafkah keluarga secara permanen. Biasanya kerugian ini perlu diselesaikan dengan bantuan perusahaan asuransi, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kondisi keuangan keluarga kita. Bisa dibayangkan ya, bagaimana sedihnya apabila ketika mengalami risiko-risiko tersebut, kita tidak siap secara finansial untuk membiayainya. Oleh karenanya, dibutuhkan bantuan pembiayaan dari perusahaan asuransi, sehingga apabila terjadi risiko-risiko tersebut, maka pembiayaannya bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi, sehingga kita dan keluarga kita bisa hidup dengan tenang. Karena semua sudah bisa ditanggung oleh perusahaan asuransi. Yang perlu kita lakukan hanya menyisihkan sebagian kecil dari pengeluaran atau dari income kita untuk membayar premi dari asuransi tersebut. Sehingga ya pengeluaran kita akan jauh lebih terkontrol dan juga terukur. Ya. Dan kita tidak perlu mengeluarkan dana yang besar hanya untuk membiayai risiko-risiko tersebut. Nah, apa saja jenis asuransi yang ada dan bagaimana asuransi-asuransi tersebut bisa melindungi keuangan keluarga Anda sehingga bisa membawa ketenangan pikiran kepada kehidupan Anda dan keluarga tercinta? Simak video-video kami selanjutnya mengenai jenis-jenis asuransi secara lebih detail beserta manfaatnya. Saya, Fatma Helmiantriani, sahabat keuangan keluarga Anda. Salam planners!